Kayak gimana cara nyikapin teman yang di depan kita baik, tapi kalau di belakang suka ngomongin kita. BUANG. Buang. Kalian tuh tahu gitu loh, di belakang diomongin, tapi di depan ya ampun, Cantik banget. pas udah cabut. Oke, jadi sekarang kita mau ngapain? Jadi kita mau kembali menjawab pertanyaan orang. Banyak banget yang nanya ke kita sih. Sumpah, kita bisa buat kelas ini. Orang minta saran sekarang, tapi gue batasin gak mau tentang cinta. Kemarin udah kan? Sekarang kita mau bahas tentang pertemanan, tentang keluarga, sama tentang pendidikan. Bosan kan lo cinta mulu kan? Bosan, apalagi lagi nggak ini. BTW liat di Priri lagi versi ada, jadi cakep begini udah gini aja sampai tidur gitu. Lagi cakep kan, beda banget, dan kita tuh lagi selalu beda, selalu. Langsung ya, lanjut ya ke bagian pertanyaan. Yes. Gimana cara negur sahabat yang suka bacain chat WA satu-satu isi DM, tapi nggak enak karena sahabat. Rajin amat. Kayaknya seumur gue sama dia kagak pernah nge-scrollin sengaja deh. Kecuali aku yang ngasih lihat ya, kayak mau baca nggak gitu. Dan itu juga lo yang pegang handphone, yang ngerti nggak sih, kayak Nyet, mau baca gak? Yang gue ataupun kalaupun dikasih lihat tuh nggak akan di-scroll ke yang nggak mau dikasih tahu. Iya, karena kita udah tahu privasi masing-masing. Tunggu, pertanyaan gue, ini sahabatnya cewek cowok? Kalau cowok, dengarkan aku ya, expert nih gue misalnya ini. Oke, silakan. Kalau cowok posesif sampai mau baca chat dan baca DM, artinya 100% he likes you. Karena ngapain itu sahabat cowok ngeganggu itu baca-baca chat? Atau mungkin dia seposesif itu, coy. Gak ada yang tahu. Tapi gue nggak pernah ada pengalaman di sana. Gue pengalaman, tapi kalau menurut lu sahabat gue posesif menurut lu enggak kan? Enggak. Iya. Posesif aja, tapi maksudnya nggak suka dong. Nggak tahu bagian itu. Lanjut yuk. Jadi menurut kita tergantung cewek atau cowoknya ya. Tergantung cewek dan cowoknya. Karena mungkin ada sahabat yang posesif sama sahabatnya karena segitu care-nya. Jujur sahabat aku seposesif itu, cuma kayak nggak mungkin suka sih kalau sahabat gue ya. Ini kan sahabatnya orang. Ini sahabatnya dia, jadi ya kamu harus recheck lagi, make sure dia suka sama kamu atau enggak. Kalau misalnya cewek, kayak toxic banget deh kalau mau tahu rahasia-rahasia semuanya. Maksudnya tanpa harus dibilangin ya. Maksudnya gimana sih? Kita nggak mau bilang tapi dia maksa tahu, itu udah nggak sehat. Iya, karena ada beberapa hal yang sahabat juga kan nggak perlu tahu. Ya, oke, next. Menurut kakak, jika punya sahabat yang harus apa-apa dibayarin, wajar nggak kak? Enggak. Maksudnya saling, ngerti nggak sih, di pertemanan manapun tuh orang tuh harus saling. Kayak misalnya gini deh, aku sama Pril lagi jalan, tiket nontonnya aku yang bayarin, nanti makannya makanannya dia yang jajanin. Jadi gitu misalnya kayak abis nonton kita makan yuk, ya aku udah otomatis aja kayak giliran gue deh gitu. Karena kita ribet, karena sometimes gini, bukannya kita kayak harus saling bayarin, tapi sometimes misalnya aku nggak megang cash nih, terus Indah bayar pakai kartu, aku ribet kan harus transfer ke dia gitu, ribet dan nggak hitungan juga. Terus misalnya kayak pada saat itu restorannya harus bayar pakai cash, yang ada cash gue nggak ada, jadi ya dia. Tapi itu udah datang dari hatinya sih, maksudnya nggak perlu kayak bayarin dong, enggak. Iya, nggak perlu kayak ya udah gitu. Dan kita nggak pernah hitungan yang kayak lo utang ke gue segini ya. Iya. Gitu. Enggak. Justru karena kita malas ribet, jadinya kayak satu-satu. Ya udah nonton dulu, makan gue, nggak dihitung tuh mahalan makan apa nonton. Gantian aja gitu. Berarti ntar bisa dicoba ya, nonton gue, ntar kita masuk ke butik store mahal, lo yang bayarin. Enggak hitungan dong. Kalau itu enggak apple to apple nih. Mohon maaf. Jadi kalau punya sahabat yang harus apa-apa dibayarin, enggak wajar. Harus diobrolin. Bisa jadi dia deket sama kamu karena beli sesuatu. Next. Kak, harus gimana sih kalau ngerasa serba salah ada di circle manapun? Capek. Menurut gue dia nggak cocok di circle manapun sih. I think you should find the right circle for you. Pasti ada. Iya, sekarang sih belum nemu aja. Iya, sometimes gue juga suka ngerasa kayak aduh I don't belong here gitu kan. Akhirnya gue sampai nemu circle yang gila, ini nih gue nih. Ini nih gue cocok, kayak misalnya di dunia keartisan deh, nggak di semua tempat nongkrong artis-artis aku cocok gitu. Ternyata gue lebih cocok temenan sama
cowok ternyata gitu. Dan ternyata malah gue nggak cocok sama teman-teman yang main sinetron juga. Gue malah cocoknya sama penyanyi, kayak gue nongkrongnya sama Terosa, sama Cheryl, sama Vidi gitu. Terus gue gak terlalu cocok sama yang seumuran, gue sama Yuki kan lebih tua dari gue. Jadi kayak belum nemu aja. Dan aku juga kayak akhirnya menemukan ini nih circle gue. Baru sekarang ini kayak cocok banget. Dan itu butuh waktu loh, nggak langsung kayak kamu tiba-tiba nyobain satu circle, ya kok nggak cocok gitu-gitu. Iya. Harus coba-coba dulu gitu loh. Iya, gue tiba-tiba kayak, gila cocok banget ternyata sama Cheryl ya. Sampai akhirnya temenan sampai sekarang, deket sampai sekarang. She's one of my best friend juga. Tapi itu kan nemu Cheryl nggak langsung gitu kan? Butuh proses. Perkenalan dulu nih, pertama sama Cheryl gimana dan segala macam. Nggak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja harus dimasak. Kita aja pas SMA kita dekat, kita dekat kan. Tapi gue masih main sama circle yang satunya. Iya dong. Iya, gue juga di circle yang lain. Iya, lu di circle kan, jadi di homeschooling tuh ada beberapa kubu gitu kan. Aku tuh masih di circle yang lain, dia masih di circle yang lain. Sampai akhirnya kita ketemu dan akhirnya kayak ternyata gue lebih cocok sama lu deh gitu kan. Kepaksa aku. Sialan. Tapi bener butuh waktu. Iya. Terus kita harus coba-coba dulu. Gak ada salahnya coba-coba. Next, gimana hubungan pertemananmu sama sahabatnya mantan? Oh, mantan punya sahabat gitu. Terus sama kita gimana? Gue masih baik-baik aja. Gue tergantung. Kalau misalnya dia mungkin sudah tidak nyaman temenan sama gue karena gue udah putus sama sahabatnya, gue nggak bisa maksain dong. Kalau misalnya dia ngerasa temenan sama gue harus, oh ya karena gue kenal Indah, oh ya ayo kalau mau temenan gitu. Cuma kalau dia udah nggak nyaman, ya masa gue paksa sih orang nggak mau temenan sama gue. Kalau gue kebetulan sahabatnya mantan gue juga temen gue, jadi kayak, tapi mantan gue nyaman ya temenan sama lo ya? Nyaman, kita satu circle. Kadang suka main gitu sama lo ya. Sahabat aku itu jangan gue dibahas mantan. Enggak, gue bingung gitu ngeliat instastory lo kok lu sama dia gitu. Kita temenan. Oh, lanjut aja yuk. Lanjut ya. Suka ngerasa sepi gak sih? Walaupun kalau dilihat dari mata sebenarnya teman tuh banyak. Normal kayak gitu. Karena misalnya gini, aku kan temen dikit ya. Ini ya bisa dihitung deh. Yang aku bener-bener cerita masalah pribadi ya. Indah, Ajil, Andy, Debo, Cheryl, Yoha, siapa lagi? Ada gue gak kenal. Vicky apa kabar Vicky? Lo nonton? Ya, sehat. Tapi dari ketujuh ini nih, kalau aku butuh tuh bener-bener kadang tujuh-tujuhnya nggak ada. Indah nggak bales, Ajil, Andy, Debo, apalagi Day? Itu cowok 3 cuma bisa main game aja kerjanya ya. Kalau aku ngechat di grup tuh suka lama banget balesnya. Terus Cheryl juga kan aku nggak mungkin bisa gangguin dia terus. Yoha teman kuliah aku, no, he's my best friend Ralat. He's not just my college friend, tapi dia juga sahabat aku banget sih Yoha. Tapi dari teman kuliah gitu, kita ketemunya di teman kuliah. Nah, Yoha kadang aku WhatsApp, dia lagi ngerjain tugas kuliah gitu. Vicky? Masih nonton Vicky? Nggak tahu deh Vicky itu ya kadang suka ngilang gitu. Jadi sometimes ngerasa kesepian karena bingung mau cerita ke siapa lagi. Apalagi aku punya trust issue kan sama orang. Jadi selain 7 orang ini aku benar-benar nggak mau, walaupun aku udah segatel itu pengen cerita gitu. Tapi normal kok ngerasa sepi. And the same thing happen to me too kok. Kayak maksudnya anak-anak yang ada biasa aku cerita, walaupun mereka ada pun kadang aku masih ngerasa kosong gitu loh. Kayak itu normal, manusia nggak sih? Nggak bisa perfect. Kamu ngerasa sempurna, moodmu bagus all the time. Nggak bisa kayak gitu. Jadi semangat ya. Jangan sedih karena ngerasa sepi. Next apa nih? Kak, gimana cara nyikapin teman yang di depan kita baik, tapi kalau di belakang suka ngomongin kita? BUANG. Buang. Iya bener. Masih mau temenan sama orang yang kalian tuh tahu gitu loh di belakang diomongin, tapi di depan ya ampun cantik banget. Pas udah cabut, gila dandanannya begitu amat. Atau nggak gila, tasnya palsu tuh. Aduh. Gitu. Nggak bisa. Lo nggak akan maju coy. Nggak akan maju. Mending temenan sama orang yang ngomong jeleknya di depan. Kayak dia. Aku juga, kita saling ngomongin, saling kejelekan di depan. Taruh kayak bener-bener kayak lihat dandan lo lagi nggak bagus deh, sumpah ganti. Atau nggak gini, boleh ganti nggak, mata gue sakit gitu. Karena aku kadang suka agak gila juga ya, gue pakai pink semua gitu. Tapi kita ngomong di depan. Iya, atau aku juga yang kayak
niat bagusan yang tadi gitu. Dibanding kayak orangnya udah cabut. Dan ini masih hal simple loh. Coba hal lain. Kalau misalnya kayak kalian dikata-katain hal yang lebih private. Yes. Kayak misalnya di body shaming. Itu. Wah gila sih. Kan banyak tau orang kayak gitu. Kayak misalnya di depan, ya ampun kamu cantik banget. Tapi pas di belakang, gendutan ya gila. Kok jerawatan banget sih? Wah itu gitu. gila sih. Iya. Buang. Nyaman banget temenan sama cowok sampai aku nggak suka dia main sama yang lain, apalagi cewek. Mohon maaf. Well, teman aku kebanyakan juga cowok ya. Nih dari 7 sahabat aku, yang cewek cuma 2. Iya, sama Sheryl doang. Sisanya pengen lanjut kuliah lagi dah. Aku sama Prilly sama-sama S1. Aku sih pengen lagi S2. Tapi kayaknya kalau aku pengen S2-nya setelah nikah. Apa nikah? Tahun depan. Ini dari serius? Iya, ini serius.